Sahabat sekalian, kita sekarang berada di kebun terung di pelatihan. Nah, ini kepala UPT kita. Kita ingin melakukan pengamatan hama dan penyakit oleh ahli kita nih Pak Insinyur Hamid Hempi. Silakan nih Pak Hamid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pecinta pertanian dan khususnya untuk tanaman terong. Ini perterungan kita yang sudah berumur hampir 2 bulan dan ada 2 permasalahan yang cukup pelik pada pembungaan dan pembuahan ini, yaitu masalah hama dan penyakit. Ada beberapa hama yang menyerang tanaman terong, ada lalat, ada ulat, ada pianggang kalau bahasanya, atau kepik bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, untuk lalat kita lihat beberapa tanaman. Kita lihat Pak Nazar, langsung aja dan kita buka. Ada Pak Masri yang pengerek batang, Pak Masri. Ini Pak Nazar, coba kita lihat. Nah, ini dampak daripada serangan lalat buah. Ini. Dan ini kadang-kadang diikuti oleh penyakit seperti dari jamur dan bakteri. Kita lihat dia masuk ke sini dan berada di dalam. Coba kita buka. Kita buka. Buka. Dan di dalam ada ulat. Nih, kita lihat ada ulatnya. Nah, kita lihat. Inilah yang sering kita sebut dengan lalat buah. Lalat buah. Tapi yang menyerangnya bukan lalatnya. Yang menyerangnya adalah larvanya. Kita lihat. Yang masuk dari luar. Kita lihat ada ulat. Nah, ini dia prosesnya adalah mekanismenya si betina itu menaruhkan telur pada luar tanaman atau juga menusukkan telurnya untuk bisa masuk ke dalam tanaman, lalu dia menetas dia masuk ke dalam dan merusak daripada buah daripada terung yang ada. Ini kadang-kadang diikuti karena udah dilobangi, diikuti oleh penyakit lain seperti jamur dan bakteri. Nanti kita lihat itu ada pada tanaman ini. Oke ya. Ini satu, yang pertama adalah lalat buah. Kita lihat lagi yang namanya pengerek batang. Ini lanjutan seperti tadi saya katakan bahwa ini diikuti oleh penyakit. Ini bekas yang ada ulat masuk ke dalam dan akhirnya juga dibarengi oleh penyakit seperti jamur dan bakteri seperti ini. Nah, ini tanaman kita atau buahnya sudah menjadi busuk. Jadi ini yang perlu kita waspadai dan cukup banyak di lokasi kita ini. Nah, ini dampak daripada ini. Selanjutnya ini kita buang. Nanti bagaimana pengendalian kita coba sebutkan nanti. Itu yang baik atau yang jelek, Li? Ini Li, di ini. Nih. Kita buang, kita kumpul seperti ini. Kita kumpul, tujuannya apa? Supaya hama dan penyakit ini berada dalam satu kantong dan nanti kalau bisa kita timbun. Kita timbun di dalam tanah untuk apa? Supaya tidak menyebar kepada yang lain. Karena kalau kayak ulat tadi, dia akan menjadi kepompong dan kepompong nanti dia akan menjadi lalat lagi dan dia akan berproses lagi. Jadi untuk itu kita putus siklus hidup daripada hama ini. Yang kedua, yang penyakit yang cukup berbahaya, hama yang cukup berbahaya juga, kita lihat ada pengerek batang namanya nih. Ini pengerek batang, Pak Nazar. Ini ada pengerek batang. Yang mana pucuk-pucuknya ini gejala sudah lanjut. Ini juga ada ulat biasanya. Kita lihat. Dan sebaiknya ini kita potong.
Ini dia masuk dari luar. Nih ada lubangnya. Dan dia akan masuk ke dalam batang daripada terung. Dan dia akan merusak. Ini ada ulat nih, bentar kita lihat yang lain. Nah, ada ulatnya di sini. Kita lihat yang lain, aja. Terus kita lihat yang lain. Nah, ini yang kita sebut tadi satu lagi sebelum kita ke pengerek batang, Pak Nazar. Jadi ada namanya kepik atau pianggang. Nah, ini juga menyerang Walang sangit. walang sangit atau walang sangit. Nah, ini dia menyerangnya adalah menusuk dan mengisap. Jadi yang ditusuk dan diisap adalah yang muda-muda seperti bunga kayak begini dan juga pucuk, dan ini bisa menjadi akhirnya membusuk dan tidak jadi dan gugur. Nah, inilah yang dikatakan walang sangit ya, atau kepik yang cukup ini, dan dia cara merusaknya adalah dengan menusuk dan mengisap. Yang satu lagi tadi hama. Sudah semuanya kan? Hah? Yang sebelahnya? Ada li yang pengerik batang sana li. Ah, ini Pak Nazar. Coba dilihat. Nah, ini Pak Nazar. Jadi pengerik batang yang saya katakan tadi, dia masuk dari sini. Telurnya atau larvanya nanti telur ditaruh di sini oleh yang betina, melalui ditusuk ke dalam oleh alat ovipositor namanya pada yang betina itu, dan dia akan berada di sini. Nanti setelah menetas dia akan merusak tanaman yang kita lihat. Coba kita lihat. Dan ini akhirnya nanti akan menjadi busuk dan mati, dan inilah yang menyebabkan kegagalan pada pucuk yang ada. Nah, lihat. Ini bekas-bekasnya. Bekas-bekas dari ulatnya. Kok tidak kita ketemukan ulatnya di dalam? Lagi tidak di tempat ulatnya nih. Kita yang cari yang ada ulat. Pak Nazar, kita lihat. Ada lagi li, sana li. Yang kuning bukan. Yang ada ulatnya li. Ada. Ini apa Pak? Ada yang ada pucuk. Mana ada ulatnya? Nah, ini salah satu pengerek yang kita katakan tadi. Ya, ini udah serangan lanjut yang sudah cukup berbahaya. Mereka memakan, dan ini ulatnya kita lihat berada di dalam. Ini lihat Bapak Ibu sekalian nih. Nah, inilah yang merusak. Jadi dia dari luar tidak nampak. Dari luar tidak nampak, hanya kalau kita sangat teliti kita hanya bisa melihat lubang tempat dia masuk tadi. Nah, ini ulatnya yang cukup berbahaya pada pertanaman. Dan ini kalau sudah begini, akhirnya pucuknya mati, bakal bunga hilang, dan tentu juga potensi buahnya juga tidak akan berhasil. Nah, ini beberapa hama penting ya pada tanaman terung yang cukup berbahaya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengendalikannya? Dan bagaimana kita mengendalikannya? Itu bisa dengan berbagai cara. Tentu kita menggunakan alternatif yang pertama adalah sebaiknya tanpa pestisida dulu. Yaitu yang pertama, kalau ada tanaman yang begini kita potong saja. Kita potong, kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan kayak ini, kita masukkan dalam satu tempat dan nanti kita kubur. Supaya ulat ini dia tidak bisa berproses ke yang lebih lanjut, yaitu proses kepompong. Karena siklus hidup dari hama ini ada 4. Yang pertama telur, setelah telur dia jadi ulat, setelah jadi ulat dia menjadi kepompong, dan setelah menjadi kepompong dia menjadi lalat. Nah, inilah yang berbahaya bagi tanaman kita. Dari antara yang 4 ini adalah yang ulat ini. Nah, untuk itu kita perlu putus siklus hidupnya dengan cara memotong, kita pindahkan ke satu tempat dan kita kubur supaya
siklus hidup untuk selanjutnya akan terputus. Itu yang pertama, kita potong. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan perangkap lalat namanya, dengan menggunakan zat yaitu eugenol. Eugenol ini adalah untuk menarik si lalat tadi untuk datang ke perangkap, dan setelah dia masuk dia akan mati. Dan setelah mati dan proses-proses selanjutnya akan terhenti. Jadi ini dua cara. Yang pertama kita potong, yang kedua menggunakan perangkat, dan yang ketiga adalah kita membersihkan lahan pekarangan ini, tempat-tempat yang ada ini, karena bersih dia akan berkurang juga jumlahnya. Dan yang kelima dan yang keempat, kalau kita menggunakan pestisida itu menggunakan racun, karena dia berada di dalam. Kalau kita semprot itu dia akan tenang saja berada di dalam karena dia tidak kena pestisida. Jadi caranya adalah melalui sistemik. Yang kita masuk sistemik adalah melalui tanaman, yaitu kita kasih yang bersifat pestisida yang bersifat sistemik seperti puradan, seperti kurater. Mereka kita kasih di bagian bawah dan nanti dia akan teresap oleh tanaman. Setelah teresap oleh tanaman dan mereka memakan bagian tanaman ini, dan tentu ulat-ulat yang ada itu akan menjadi mati. Namun yang perlu kita sadari, karena kita menggunakan zat kimia, perlu minimal 15 hari sebelum panen. Jadi kalau ada buah itu kita panen dulu. Kalau ada buah itu kita panen dulu, baru kita lakukan hal-hal yang kayak begitu. Jangan hari ini kita kasih itu, 2-3 hari lagi kita mengambil daripada buah, maka itu akan berdampak terhadap residu pestisida yang berada pada tanaman. Nah, untuk itu minimal itu 15 hari kita lakukan setelah habis kita panen, baru kita kasih 15 hari, jangan panen dan jangan kita gunakan dulu karena akan ada residual efek. Makanya langkah-langkah yang pertama, yang kedua, yang ketiga dulu kita lakukan, baru itu langkah terakhir. Nah, itulah beberapa cara pengendalian daripada hama ini, yang tentunya di dalam pengendalian hama dan penyakit ini yang paling awal adalah untuk mengamati pertanaman kita. Karena kalau sudah terlambat kita mengamati, maka dia akan berkembang dengan cepat dan itu akan menimbulkan dampak-dampak yang cukup parah bagi tanaman kita. Itu tuh contohnya Pak Nazar yang terserang oleh hama yang kita terlambat untuk mengendalikannya. Nah, ini beberapa, dan ini kita kumpul. Setelah kita kumpul nanti kita benamkan di satu tempat supaya siklus hidup yang kita sebutkan tadi terputus dan dia tidak mengganggu tanaman.